Halo bro, kembali lagi ke Bro Miko Channel. Gimana keadaan kalian? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan yang luar biasa. Thank you buat kalian semua yang sudah suka, komentar, berlangganan, dan selalu menekan lonceng untuk mengingatkan kalian bahwa ada video terbaru dari Bro Miko Channel. Oke, di bulan Oktober ini, karena selalu bersinggungan dengan Halloween, kita mau ngadain segmen Mirror, Miko Horror. Jadi kita akan merekomendasikan 5 film berdasarkan kisah nyata ini ya, horor dan thriller. Check it out. Jangan skip lah, please lah. Nontonnya jangan skip ya. Oke? Thank you. Oke, film yang pertama judulnya The Exorcist. Film ini diangkat dari sebuah novel tahun 1971 dengan judul yang sama. Novel dan film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang tercatat pada tahun 1949, yaitu sebuah praktek pengusiran setan atas seorang bocah laki-laki berumur 14 tahun. Namun, di film ini, tokoh bocah laki-laki ini diganti seorang bocah perempuan. Cerita film ini mengenai seorang gadis kecil berumur 12 tahun bernama Regan McNeil yang kerasukan setan dan usaha nekat ibunya yang mencoba menyembuhkan putrinya lewat eksorsisme atau ritual pengusiran setan yang dilakukan oleh 2 orang imam Katolik. Nah, kisah nyatanya sebuah keluarga bernama Han Keller memiliki anak lelaki berusia 13 tahun yang diyakini bernama Roland. Ini mulai awalnya dia dirasuk itu ketika dia sudah kehilangan bibinya, Bibi Harriet ini. Bibi Harriet ini adalah seorang spiritualis yang telah mengajarinya banyak hal tentang cara menggunakan papan Ouija. Mungkin karena sering bermain papan Ouija yang kaitannya pasti dengan hal-hal yang gaib, Roland menjadi target yang mudah untuk dirasuki oleh setan. Kalau setahu saya, papan Ouija ini ketika kita memainkan mendatangkan roh-roh yang ada di sekitarnya. Tidak lama setelah Bibi Harriet meninggal, Roland ini mulai mengalami hal-hal yang aneh, seperti mendengar suara garukan, tetesan air dari pipa dan dinding, juga kasurnya yang tiba-tiba bergerak. Karena merasa terganggu, keluarga Roland meminta bantuan para ahli yang mereka kenal. Konsultasi dengan dokter, psikiater, dan pendeta setempat, tetapi mereka tidak bisa membantu semuanya. Beberapa hari kemudian, goresan merah mulai muncul pada tubuh Roland. Akhirnya ada 2 pastor yang bersedia untuk membantu Roland. Kalau di kisah nyatanya, akhirnya Roland bisa sembuh dan hidup dengan normal. Sedangkan dari filmnya, Regan McNeil sembuh, tetapi 2 pastor yang membantu akhirnya meninggal dua-duanya. Yang membuat film ini semakin kontroversial adalah adanya kecelakaan-kecelakaan misterius, terganggunya proses syuting dengan kejadian-kejadian yang aneh, dan juga meninggalnya beberapa orang yang terkait dengan film tersebut. Pemeran utama dari film ini, Linda Blair, terluka parah di adegan saat dirinya terlempar bolak-balik di atas ranjang. Terus aktornya John Joseph McGowan meninggal hanya 1 minggu setelah menyelesaikan proses syuting ini. Vasiliki Malia Ross, adik aktor Max von Sydow, dan kakek Linda Blair, juga seorang satpam dan seorang kameramen, juga meninggal. Nah, respon penonton yang aneh dan mengejutkan juga terjadi pada saat pemutaran perdana filmnya. Bioskop penuh dengan penonton yang muntah-muntah, pingsan, berteriak histeris, bahkan banyak yang mengalami serangan jantung dan harus dilarikan ke rumah sakit. Parah ya bro, nonton filmnya aja sampai efeknya seperti itu. Di Italia, petir menyambar dan menghancurkan bagian depan bioskop tersebut. Film ini dibanned di beberapa negara, bahkan videonya tidak dirilis di Inggris hingga tahun 1999. Kita nggak tahu apakah itu memang kebetulan atau apa memang karena dari filmnya itu yang sangat kontroversi dan sebagainya bisa mengakibatkan hal-hal yang aneh seperti itu. Jangan skip lah, please lah. Nontonnya jangan skip ya. Oke? Thank you. Film yang kedua, judulnya adalah Scream. Film Scream ini dirilis tahun 1996. Tahu kan? Yang pakai topeng. Nah, itu kan. Ada Scream 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang 5 ada ini, cuman belum dirilis memang sampai sekarang. Menceritakan pembunuh yang melakukan aksinya dengan sejumlah permainan. Film ini menceritakan tentang seorang gadis muda dan teman-teman sekelasnya yang menjadi korban pembunuhan misterius yang memakai topeng Ghostface.
Adegan pembunuhan di film Scream ini rata-rata diawali dengan panggilan telepon misterius yang bertanya tentang film kesukaannya. Berlanjut pada gertakan yang memaksa korban bergegas menutup pintunya, jendela dan menyalakan alarm keamanan. Ghostface telah bersiap menyerang dengan brutal hingga korban meregang nyawa dengan cara mengerikan dan tak terampuni. Nah, seremnya nih, ternyata penulis film ini, Kevin Williamson, terinspirasi kasus pembunuhan berantai Daniel Rolling Harold yang menghabisi nyawa 5 orang siswa di Gainesville di Florida selama 4 hari pada Agustus 1990. Nah, kisah nyatanya, pada tahun 1990, seorang pembunuh berantai bernama Danny Rolling Harold menguntit dan membunuh para siswa di Gainesville, Florida. Aksinya menjadi mimpi buruk dan menakuti seluruh negara bagian itu. Saat itu ya, pembunuh berantai ini dijuluki dengan Gainesville Ripper. Cara membunuh beberapa korbannya dengan memperkosa, menikam berkali-kali, kemudian dimutilasi. Masa kecil Danny lah awal pemicu tindakan jahatnya. Didikan dari seorang ayah yang sangat keras dan kasar membuat pertumbuhan Danny sangat buruk. Bahkan pada tahun 1990, Danny menembak ayahnya sendiri sebanyak 2 kali. Sehingga ayahnya harus kehilangan mata dan telinganya. Tapi untungnya ayahnya masih hidup sih. Ada 5 siswa yang dibunuh oleh Danny. Sonia Larson dan Christina Powell yang dibunuh dengan menutup mulut mereka dengan lakban, kemudian mengikat tangan mereka. Lalu Danny membunuh Sonja Larson, kemudian memperkosa Christina Powell dan akhirnya membunuh juga. Tidak sampai di situ, Danny kemudian kembali memperkosa mayat dari Sonja Larson. Waduh, sudah mati, tetap aja masih diperkosa. Keesokan harinya Danny melakukan hal yang sama terhadap Krista Hoyt. Danny memotong kepala korban dan meletakkannya di rak buku. Bro, memotongnya diletakkan di rak buku. Badan korban didudukan di tepi tempat tidur. Kita lihat daging korban diiris saja sih. Enggak tega ya. 27 Agustus 1990, Danny membunuh Tracy Pauls dan Manuel Taboada. Namun tubuh keduanya tidak dimutilasi karena menurut polisi Danny merasa akan tertangkap atau terganggu akan sesuatu hal. Danny membiarkan beberapa tubuh korban wanita dalam posisi sugestif seksual untuk menunjukkan bahwa kejahatan tersebut adalah perilakunya. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa itu yang melakukan adalah Danny gitu loh. Jadi dibiarkan. Dan sebenarnya selain korban di atas, ada beberapa korban juga yang telah diakui dibunuh oleh Danny. Polisi akhirnya berhasil menangkap Danny dan ia adalah pembunuh ke-47 yang dieksekusi di Amerika Serikat pada tahun 2006 dan ia meninggal pada tahun 25 Oktober pukul 18.13 menurut catatan yang dihimpun oleh kantor kejaksaan wilayah Clark. Pada waktu dia dieksekusi, Danny sempat menyanyikan lagu pujian yang ia buat sendiri ketika ia mau disuntik mati. Danny pun tidak pernah meminta pengampunan atau menyatakan penyesalan atas apa yang ia telah lakukan. Yang saya pernah baca itu keluarga korban sempat menyatakan sebenarnya Danny ini tidak berhak untuk disuntik mati. Harusnya ada yang lebih keji lagi diberlakukan untuk Danny ini karena dia sangat kejam memperlakukan korbannya. Jangan skip lah, please lah. Nontonnya jangan skip ya. Oke? Thank you. Oke, film selanjutnya. Ini judulnya Wolf Creek. Film ini dirilis tahun 2005. Ada sequelnya pada tahun 2014. Bercerita mengenai sekelompok remaja Australia yang berlibur ke kawah Wolf Creek, mengalami masalah pada mobil mereka. Insiden itu membuat mereka terlibat dengan sosok asing yang ternyata berbahaya. Lokasi syuting film ini berada di lokasi yang asli, yaitu kawah Wolf Creek, yaitu sebuah lokasi lubang meteor. Di film ini ada adegan penyiksaan oleh Mick Taylor kepada korbannya di sebuah pertambangan yang ternyata lokasi ini adalah lokasi asli dari aksi penyiksaan dan pembunuhan oleh pembunuh berantai, yaitu namanya Ivan Milat pada tahun 1992 sampai 1993. Ini sudah mulai masuk kisah nyatanya ya guys, yang menginspirasi dari cerita film ini. Jadi modus Ivan, pembunuh berantai ini, dia berpura-pura menjemput lalu membawa mereka ke hutan dan membunuh mereka. 7 mayat backpacker ditemukan di hutan negara Belanglo di New South Wales di Australia.
Nanti bisa di Google lah. Terdapat bekas ditembak, ditikam, dimutilasi, dan dicekik dari korban-korban itu. Pada tahun 2012, keponakan Ivan yaitu Matthew Millard juga mengikuti jejak aksi sang paman. Ia membunuh seorang anak lelaki berusia 17 tahun dengan kapak di hutan negara Belango di tempat yang sama dengan modus yang hampir sama juga. Ivan Millard tewas pada 2019 setelah ia dipenjara kurang lebih dari 20 tahun. Film dan kisah nyatanya, kelihatannya kisah nyatanya juga sangat menarik ya guys. Jadi selama syuting juga ada kejadian-kejadian aneh guys. Salah satu lokasi syuting yang tidak pernah hujan selama 6 tahun, tiba-tiba saat kru sampai di sana, lokasi itu dihujani 3 hari terus menerus berturut-turut selama 3 hari, menyebabkan setting yang harusnya nggak ada mendung, nggak ada hujan, jadi kan memang ada kayak gurun gitulah, harusnya panas, jadinya basah-basahan. Terus selanjutnya, hari pertama syuting dan hari pertama penayangan film ke publik, malamnya terjadi bulan purnama. Berikutnya, saat syuting di adegan penyiksaan, para aktor, aktris, figuran, dan kru mendengar suara tangisan yang menyayat. Seakan di ruangan itu memang ada orang yang disiksa. Jangan skip-skip lah, please lah. Nontonnya jangan skip ya, oke? Thank you. Oke, selanjutnya ini film dibuat tahun 76 bro. Aku sendiri aja belum lahir ya. Tapi kenapa kita rekomen? Karena ratingnya sangat tinggi, masih sangat tinggi sampai sekarang. Judulnya adalah The Town That Dreaded Sundown. Film ini berdasarkan pada kasus pembunuhan berantai yang dijuluki The Texarkana Moonlight Murders atau Phantom Killer yang meneror kota Texarkana. Texarkana ini satu perbatasan ya, antara satunya Texas, satunya Arkansas ya. Meneror kota Texarkana, Texas, Amerika Serikat. Dalam kasus ini, pelaku menyerang 8 orang, di mana 5 diantaranya tewas. Penjahat kejam yang membunuh tanpa motif merusak ketenangan di sebuah kota kecil. Aksi penyerangan itu berlangsung selama 10 minggu pada akhir pekan antara 22 Februari 1946 dan 3 Mei 1946. Bahkan sampai saat ini pelaku tidak pernah tertangkap. Ingat, ini adalah kejadian nyata, bro. Pembunuh berantai ini lebih sering menjadikan pasangan sebagai korbannya, apalagi yang tinggal di rumah yang besar. Pembunuhan itu membuat kota Texarkana menjadi panik sepanjang musim panas. Saat senja, penduduk kota mempersenjatai diri dan mengunci diri di dalam ruangan sementara polisi berpatroli di jalan dan lingkungan sekitar. Film tahun 76 ini dirilis secara internasional dan didasarkan pada peristiwa tersebut karena film tersebut mengklaim bahwa cerita yang akan Anda lihat adalah benar sebenarnya yang terjadi di kejadian nyatanya. Di mana itu terjadi dan bagaimana itu terjadi. Bagian-bagian yang dibuat dari film ini menciptakan banyak mitos dan cerita rakyat seputar pembunuhan selama beberapa dekade. Film 76 ini melahirkan sequel di 2014. Jadi intinya film ini mungkin hanya diganti namanya aja, tapi kejadiannya tentang pembunuhannya, waktunya, tempatnya ini real, nyata, tidak dikurangi dari kejadian nyatanya. Makanya kenapa ratingnya sangat tinggi sampai sekarang. Jangan skip-skip lah, please lah. Nontonnya jangan skip ya, oke? Thank you. Oke, next, terakhir film yang kita rekomendasikan guys. Judulnya adalah Borderland. Jadi kisah ini bercerita tentang 3 sahabat yang berlibur ke perbatasan Meksiko. Sayangnya mereka harus terpisah karena salah satu dari mereka diculik untuk dijadikan tumbal sebuah sekte. Ceritanya berdasarkan kisah nyata yang dilakukan pemimpin sebuah sekte pada tahun 1980-an. Adolfo de Jesus Constanzo adalah seorang raja obat bius dan pemimpin sekte religius yang mempraktekkan pengorbanan manusia. Constanzo dan pengikutnya disebut juga narkosatanis. Kultus tersebut juga terlibat dalam berbagai pembunuhan ritual di Matamoros dan Tamaulipas, Meksiko. Setelah dewasa, Constanzo pindah ke Mexico City dan bertemu dengan orang-orang yang akhirnya menjadi pengikutnya, yaitu Martin Quintana, George Montes, dan Omar Orea. Mereka mulai menjalankan bisnis yang menguntungkan dengan pesugihan atau perdukunan, bro. Kalau di sini namanya gitu ya. Nah, ritual tersebut melibatkan pengorbanan ayam, kambing, ular, zebra, dan bahkan anak singa yang mahal.
Karena merasa korban manusia lebih tokcer ketimbang hewan, akhirnya Constanzo mulai menggerebek kuburan untuk mencari tulang manusia untuk dimasukkan kualinya. Teman-teman tahu kan kalau enek sihir lagi ngudek kualinya. Nah itu Constanzo memiliki kuali itu. Dan lama-kelamaan menjadi sebuah pembunuhan yang korbannya diperkirakan lebih dari 20 orang. Tak puas dengan tubuh manusia biasa, Constanzo dan pengikutnya mengincar otak manusia hingga memutuskan untuk menculik dan membunuh seorang mahasiswa Amerika yang berpuncak pada pembunuhan Mark J. Kilroy. Kilroy adalah warga negara Amerika Serikat yang pernah berada di Meksiko pada liburan musim semi. Polisi segera menemukan sekte itu dan menemukan bahwa tujuan penculikan dan pembunuhan Kilroy adalah karena dia mencari otak yang baik atau superior untuk salah satu mantra ritualnya. Petugas menggerebek peternakan dan menemukan kuali Constanzo yang berisi berbagai hal yang mengejutkan seperti kucing hitam mati dan otak manusia. 15 mayat dimutilasi digali di peternakan, salah satunya milik Kilroy ini. Tim forensik menyatakan Kilroy dibunuh oleh Constanzo dengan parang di belakang lehernya ketika Kilroy mencoba melarikan diri sekitar 12 jam setelah dibawa ke peternakan. Sangat ngeri ya. Jadi kisah nyata tadi akhirnya diangkat menjadi sebuah film, yaitu Borderland. Jadi kalau kalian teman-teman semua yang penasaran bagaimana kisah nyatanya, tontonin film Borderland. Oke bro, itu tadi 5 film rekomendasi dari Bro Miko. Kalau kalian semua penasaran, tonton semua filmnya bro, pasti seru. Oke, dan di akhir video ini jangan lupa suka, komentar, berlangganan, dan tekan loncengnya supaya kalian bisa update video-video dari Bro Miko channel. Oke, thank you, happy watching.